Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas topik baru yang terkait dengan gaya atau dalam bahasa Inggris itu force ya. Nah, untuk force sendiri, untuk gaya sendiri nanti simbolnya adalah F ya. Jadi F adalah force, singkatan dari force gitu ya. Jadi ini F adalah simbol untuk gaya ya. Dan gaya ini adalah besaran vektor ya. Jadi ini adalah besaran vektor sehingga dia punya besar ya atau punya nilai ya, besar atau nilai, dan yang kedua tentunya punya arah sehingga nanti akan ada yang namanya gaya positif ya dan negatif begitu ya. Dan walaupun besarnya sama, tapi kalau ada simbol positif dan negatif berarti dia berbeda arah ya. Misalnya 10. Nah, satuan untuk gaya adalah Newton ya. Oke, jadi ini eh, gaya satuan ya. Satuan gaya adalah Newton. Tapi kalau disingkat itu N gitu. N-nya besar ya, jangan N kecil. Jadi misalnya 10 Newton ya dengan negatif 10 Newton ya, walaupun sama-sama 10 tapi ada negatifnya, jadi ini berbeda ya. Biasanya kalau yang positif dia searah sumbu X positif gitu ya kalau misalnya horizontal, tapi kalau misalnya yang ini adalah searah sumbu negatif X gitu ya. Kalau misalnya dia horizontal ya. Kalau ke atas positif, ke bawah juga negatif. Nah, kurang lebih seperti itu untuk gaya sendiri. Nah, sekarang terkait definisi begitu ya. Definisi daripada gaya ya. Jadi secara singkat gaya itu adalah ini simpelnya ya, tarikan atau dorongan ya. Bahasa Inggrisnya kalau tarik itu adalah pull ya. Kalau dorong itu adalah push ya. Nah, ini biasanya kita sering jumpai di pintu ya, pintu kaca di supermarket atau di toko-toko gitu ya, yang pintunya ada tarik ataupun dorong. Jadi secara singkat itu gitu ya definisinya. Jadi misalnya di sini ada benda gitu ya. Nah, kalau begini ya kita tarik berarti ya. Kalau misalnya seperti ini ya, itu berarti didorong ya, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti tergantung bendanya ya, bendanya apakah nanti roda ataukah balok, kemudian nanti dia naik turun dan sebagainya, tapi intinya kalau tarik adalah arah gayanya itu menjauhi daripada bendanya, kalau dorong adalah menuju ke bendanya seperti itu. Nah, tapi ini adalah definisi simpel ya. Nah, ini yang simpel ya, definisi simpel. Nah, ada lagi definisi yang mungkin lebih ya tidak simpel, tapi juga sepertinya perlu saya jelaskan. Jadi definisi gaya gitu ya. Oke, ini satu, kemudian ini dua. Jadi ini adalah interaksi ya. Jadi kata kuncinya adalah adanya interaksi ya atau interaction gitu ya antara benda satu dengan benda lainnya ya, dengan benda lainnya ya, atau benda dengan lingkungannya, dengan lingkungannya ya. Nah, jadi katakanlah interaksi gitu ya, interaksi benda dengan benda, benda dan benda ya. Itu misalnya di sini ada bola gitu ya. Ini ada bola satu, kemudian ditendang ya, ditendang ke arah sumbu X positif. Kemudian di sini ada bola nomor 2 begitu ya. Nanti kan pasti akan ada tumbukan gitu ya. Nah, ini adalah interaksi gitu ya. Atau misalnya, nah ini kan terjadi tumbukan gitu ya. Nah, ini adalah interaksi ya, yang merupakan juga gaya. Nah, ada lagi mungkin misalnya
balok tadi ya, misalnya balok, ini ada masanya M, kemudian ditarik pakai tali ya. Jadi ini adalah tali misalnya, ini adalah tali, ini balok ya. Nah, ini ada interaksi ya, ada interaksi antara massa antara balok dan tali. Sehingga juga ada gaya di sini ya, karena ada interaksi balok dan tali misalnya ya. Nah, jadi intinya adalah interaksi benda dan benda. Nah, sekarang misalnya yang kedua gitu ya, interaksi benda dan lingkungan ya, benda dan lingkungan. Nah, ini misalnya di sini ada permukaan kasar gitu ya, ini adalah lantai yang kasar. Nah, kemudian di sini ada balok, kita tarik gitu ya. Nah, tentunya pasti lantai ketika kita tarik pasti agak berat ya. Agak berat karena di sini ada namanya gesekan ya. Ya, gesekan dari lantai ya, gesekan atau friction. Nah, ini adalah bendanya ya. Jadi ini adalah bendanya. Kemudian di sini adalah lingkungannya yang berupa lantai gitu ya. Nah, jadi ada interaksi antara benda dan lingkungan. Nah, atau mungkin misalnya kita menjatuhkan bola gitu ya. Nah, misalnya menjatuhkan bola ke arah bawah. Nah, kemudian tentunya akan ada gesekan udara gitu ya. Gesekan udara antara ini adalah udara gitu ya. Friction ya atau gesekan udara, dan ini adalah bendanya gitu ya. Ini adalah benda. Nah, ini akan pasti ada gesekan yang menyebabkan benda itu tidak turun dengan cepat, tidak secepat yang seharusnya karena ada pergesekan dengan udara seperti itu ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari interaksi gitu ya. Jadi gaya ya simpelnya adalah tarikan dan dorongan ya, tapi kalau ingin lebih kompleks lagi adalah yang penting adalah interaksi gitu ya. Interaksi antara benda dan benda atau benda dan lingkungan gitu ya. Oke. Nah, kemudian jenis-jenis gaya ya. Jadi jenis gaya. Oh, sebentar. Ya. Jenis gaya itu pada umumnya dibagi menjadi dua gitu ya. Ya, contact force ya. Dan non contact ya. Atau bukan non contact sebenarnya. Namanya adalah long range force ya. Nah, ini yang non kontak. Jadi ada gaya kontak dan gaya non kontak. Nah, kita bahas satu-satu. Ini katakanlah A, ini katakanlah B gitu ya. Nah, yang A ya contact force ya. Nah, contact force itu contohnya adalah gaya normal ya. Nah, gaya normal. Nah, maksudnya gaya normal itu gimana? Nah, misalnya di sini ada lantai ya, ada lantai. Kemudian di sini ada benda ya, ada benda, balok gitu misalnya. Nah, gaya normal itu adalah gaya yang tegak lurus dengan lantainya ya. Jadi arahnya adalah ke atas ini ya untuk gaya normalnya ya. Nah, untuk gaya normalnya, jadi ini ada 90 derajat ya, perpendikular ya artinya ya. Ini adalah 90 derajat atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah perpendikular. Perpendikular gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya lantainya miring gitu ya? Ya, tetap sama saja prinsipnya. Jadi misalnya lantainya miring ya, ini adalah lantai. Kemudian di sini ada benda ya. Nah, maka gaya normalnya ke arah mana? Nah, tentunya gaya normalnya ke arah sini gitu ya. Nah, adalah gaya normalnya. Nah, itu adalah gaya normal ya. Ini adalah gaya yang berarah tegak lurus dengan lantainya. Kemudian yang kedua ada gaya friction ya. Nah, ini sudah saya singgung sebelumnya, yaitu adalah gaya gesek begitu ya. Ya, jadi intinya
gaya gesek ya. Jadi gaya gesek itu berlawanan arah dengan arah gaya. Jadi kalau misalnya saya menarik sesuatu, ya ini ada lantai, kemudian saya menarik ke arah sini ya, ini adalah F-nya, maka friction ya, biasanya friction itu simbolnya adalah F kecil ya. Jadi friction itu adalah arahnya pasti berlawanan dengan gayanya. Jadi kalau misalnya gayanya ke arah sana, maka frictionnya dia akan ke arah kiri gitu ya. Kalau misalnya gayanya ke arah bawah, maka frictionnya ke arah atas. Nah, friction ini juga sebenarnya merugikan, ya tidak merugikan sepenuhnya. Tapi kalau kita ingin menarik sesuatu benda dan kita menginginkan yang ringan, nah friction ini sebenarnya yang menyebabkan dia lebih berat. Ya, sehingga itulah kenapa terkadang kita memberikan roda ya ketika kita ingin mendorong sesuatu atau mungkin lantainya dibuat licin ya. Fungsinya apa? Untuk mengurangi gaya gesek. Karena kalau misalnya lantainya ini kasar atau mungkin sangat kasar ya, itu nanti kita akan kesulitan untuk mendorong atau menarik menarik benda gitu ya karena adanya gaya gesek. Oke. Kemudian selanjutnya yang terakhir untuk contact force ini adalah adanya gaya tension ya, tension force gitu ya sebenarnya. Ya, atau gaya tension itu terjadi biasanya di pier gitu ya, di spring ya atau di pair gitu ya. Jadi misalnya ada pair gitu ya. Tentunya kalau misalnya kita tarik gitu ya, tarik ke sana dan ke sana, pasti semakin berat karena apa? Karena ada gaya yang berlawanan arah gitu ya. Jadi ketika spring atau pair-nya ini tidak kita tarik ya dia tidak ada gaya gitu ya. Tapi ketika kita tarik semakin kuat kita tarik maka dia semakin ada resistensi gitu ya. Semakin kita tarik semakin besar pula pair ini untuk mengembalikan dirinya ke bentuk semula ya. Jadi ini adalah tension force gitu ya. Nah, kemudian yang ke B ya, yang non contact gitu ya. Ya, yang non contact ya atau long tadi itu ya, long range itu adalah gaya yang tidak ada kontak gitu ya. Contohnya apa? Gaya gravitasi gitu ya. Nah, ini kan yang menyebabkan seluruh benda tertarik ke pusat benda gitu ya. Jadi misalnya ada matahari gitu ya, misalnya ini matahari. Matahari. Nah, ini bumi gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya ada gaya tarik gitu ya, gaya tarik matahari. Tapi karena buminya dia berotasi sehingga jaraknya selalu tetap gitu ya, tidak masuk ke gaya gravitasi matahari karena dia berotasi. Kalau misalnya bumi cuma diam, ya lama-lama dia akan ketempel atau ketempel ke masuk ke matahari ya, tertelan matahari. Tapi karena ada rotasi sehingga ada gaya sentripetal dan sentrifugal gitu ya, yang saling meniadakan. Jadi sentripetal ke arah luar, kemudian sentrifugal ke arah dalam. Nah, itu besarnya sama sehingga posisi bumi selalu sama gitu ya untuk ketika berevolusi mengitari matahari. Ya, gravitasi. Pun juga ketika kita menjatuhkan buku misalnya, buku itu kan dia akan ketarik ke bawah, kan tidak ada yang menarik sebenarnya, tidak kasat mata. Ya, sehingga itu juga termasuk sebagai non contact gitu ya. Oke, itu untuk subtopik terkait pendahuluan untuk gaya. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih.